warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Putri. Perkenalkan, nama saya Dina Karina. Perkenalkan, nama saya John Alfauzan. Perkenalkan, nama saya Fira Aniani. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aulia. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan. Yang pertama, pengertian kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan merupakan konsep yang seringkali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Kesatuan mengacu pada keadaan di mana seluruh elemen atau bagian dari kelompok, organisasi, atau negara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kesatuan mengimplikasikan alasan kesamaan tujuan dan kepentingan yang bersamaan di antara seluruh elemen tersebut. Sementara itu, persatuan mengacu pada keadaan di mana masyarakat yang memiliki perbedaan agama, suku, ras, dan budaya-budaya lainnya dapat hidup secara damai dan harmonis dalam satu negara. Persatuan melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam keadaan yang humoris dan damai. Dalam konteks Indonesia, kesatuan dan persatuan merupakan nilai-nilai yang sangat penting. Kesatuan diwujudkan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang terdiri dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten. Sedangkan persatuan diwujudkan dalam keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa di Indonesia yang dihargai dan dijaga keberadaannya melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan dan persatuan merupakan nilai-nilai yang penting dalam membangun sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam keadaan yang harmonis dan damai. Nah, selanjutnya kami akan membahas manfaat kesatuan dan persatuan. Nah, kesatuan dan persatuan ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan juga kesadaran. Nah, yang kedua, persatuan antar warga negara dapat membantu pembangunan nasional berjalan dengan lancar, aman, baik, dan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, bangsa Indonesia akan lebih maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. Yang keempat, akan lebih mudah untuk mengatasi tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan akan tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara, terutama karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan di antara warganya. Yang keenam, persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, serta serasi antar manusia. Yang ketujuh, pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan sekitar akan berjalan tanpa adanya kendala. Yang kedelapan, saling menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi antar bangsa. Yang kesembilan, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI supaya tidak mudah terpecah belah oleh orang lain. Yang ke-10, akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Lalu selanjutnya kami akan membahas hal-hal yang diperlukan untuk mencapai kesatuan dan persatuan. Untuk mencapai kesatuan dan persatuan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang diperlukan untuk mencapai kesatuan dan persatuan. Yang pertama, toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci untuk membangun kesatuan dan persatuan di antara masyarakat yang majemuk. Setiap individu harus mampu menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan pendapat. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami perbedaan dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang perspektif dan pandangan yang berbeda. Semangat gotong royong. Semangat gotong royong dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah bersama dan membangun rasa kebersamaan yang kuat. Dalam semangat gotong royong, setiap individu akan merasa bahwa ia bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar dan merasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.
Keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan harus dijaga agar setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Ketidakadilan dan diskriminasi dapat memicu ketegangan dan menghambat tercapainya kesatuan dan persatuan. Pendidikan dan informasi yang akurat. Pendidikan dan informasi yang akurat dapat membantu masyarakat dalam memahami perbedaan dan membangun kesadaran tentang pentingnya kesatuan dan persatuan. Pendidikan dan informasi yang akurat juga dapat membantu masyarakat dalam mengatasi stereotip dan prasangka yang berlebihan terhadap kelompok lain. Kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik sangat penting dalam membangun kesatuan dan persatuan. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menggabungkan kepentingan individu dan kelompok dengan kepentingan bersama dan membangun kerjasama dan kolaborasi di antara seluruh elemen masyarakat. Dengan melakukan hal-hal tersebut, masyarakat dapat membangun kesatuan dan persatuan yang kuat dan membangun sebuah negara yang kuat dan sejahtera. Lalu selanjutnya ada contoh kesatuan dan persatuan. Yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Yang kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai norma yang berlaku. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Dan yang kelima, selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Lalu ada juga contoh-contoh besarnya seperti saatnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, ataupun banjir. Pada saat-saat tersebut seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah militer, masyarakat sipil, dan media bekerja sama untuk membantu korban dan memulihkan daerah yang terdampak. Lalu yang keenam ada cara menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dalam masyarakat terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, menjaga sikap toleransi sebagai generasi muda. Kita patut untuk menjalin dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara bersikap toleransi. Lalu yang kedua, memiliki sikap rendah hati dan ramah. Sebagaimana negara yang memiliki keberagaman di masyarakat, maka sikap dan sifat maupun tindakan seseorang harusnya dapat saling menghargai dan menghormati. Lalu menghilangkan sikap dan egoisme sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terjaga. Menjalin hubungan antar sesama teman, baik antar teman sebaya maupun antar pemuda-pemudi di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas sesama teman sehingga dapat menjaga dan mewujudkan persatuan-kesatuan bangsa Indonesia sebagai generasi muda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.